Perkenalkan, saya Mariana Veronica, mahasiswi Stikes Ekonomi KPA, prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Hari ini saya akan mempraktekkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK 1 pada klien dengan harga diri rendah. Sebelum saya mempraktekkan, saya akan jelaskan apa pengertian dari harga diri rendah. Harga diri rendah adalah suatu perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, hilangnya kepercayaan diri, dan merasa gagal ketika mencapai suatu keinginan. Ciri-ciri pasien dengan harga diri rendah yaitu yang pertama, sulit tidur, merasa dirinya tidak bermakna, menganggap dirinya negatif, postur tubuh yang menunduk, gaya berjalan yang cenderung menunduk, sering menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan 3 fase dari strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK 1. Yang pertama itu fase orientasi, mencakupi perkenalan, kontrak waktu dan tempat, dan yang terakhir validasi perasaan klien. Kedua ada fase kerja. Dari dalam fase kerja kita akan melakukan yang pertama, identifikasi kemampuan positif yang dimiliki klien. Yang kedua, identifikasi kemampuan positif yang dapat dilakukan klien saat ini. Yang ketiga, ajak klien melakukan tindakan yang positif. Yang keempat, masukkan ke jadwal kegiatan harian yang dapat dilakukan pasien. Nah, yang terakhir itu ada fase terminasi. Nah, di fase ini yang kita lakukan adalah yang pertama, tanyakan perasaan klien setelah melakukan kegiatan, dan yang kedua, jangan lupa untuk melakukan kontrak waktu kegiatan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mariana Veronica. Di sini saya perawat yang bertugas pada pagi ini. Kalau boleh tahu nama adik siapa ya dan senang dipanggil siapa? Nama saya Minten, saya senang dipanggil Minten. Oh, jadi adik senangnya dipanggil Minten. Baik adik, saya lihat dari tadi adik banyak melamun. Apa yang adik pikirkan? Banyak. Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu adik? Boleh, tapi sebentar aja ya, Sob. Baik, mau berapa lama kira-kira kita ngobrolnya? 30 menit. Baik adik, kita ngobrolnya 30 menit. Gimana kita ngobrolnya? Ini aja ngobrol. Baik adik, bisa kita mulai sekarang ya adik? Iya. Tadi adik bilang banyak pikiran. Kalau boleh perawat tahu apa yang adik pikirkan? Saya merasa bahwa saya ini tidak berguna. Apa yang membuat adik berpikir seperti itu? Saya malu karena berat badan saya diajak-jajak dan kudanya sama tetangga saya maupun orang di sekitar saya. Saya merasa tidak pantas dan saya tidak percaya diri ketika mendengar omongan mereka. Saya juga merasa tidak berguna sebagai anak pertama. Dari keluarga saya, seharusnya saya bisa membantu ibu saya bekerja mencari uang untuk biaya sekolah adik saya. Seharusnya saya mencari pekerjaan untuk membantu ibu saya. Tapi saya terlalu malu untuk keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan. Saya takut mendengar cemoohan atau serta himbawan dari tetangga saya. Pasti berat untuk adik menghadapi ini semua sekarang. Bisa adik sebutkan kegiatan apa saja yang biasa dan bisa adik lakukan ketika di rumah? Saya pada rumah, saya suka membuat usaha, memasak, dan menyapu rumah. Wah, bagus sekali adik. Ada 4 kemampuan dan kegiatan yang adik miliki. Nah adik, dari 4 kegiatan ini apa yang masih bisa adik lakukan di rumah sakit? Membuat puisi dan menyapu. Bagus sekali adik, ada 2 kegiatan yang masih bisa adik kerjakan di rumah sakit ini. Bagaimana kalau kita buat puisi? Bagaimana adik mau? Khusus. Baik, kalau begitu saya akan ambilkan buku untuk adik menulis puisinya. Mohon tunggu sebentar ya adik. Saya permisi dulu. Ini adik buku dan pulpennya. Terima kasih banyak, Sus. Kita mulai sekarang adik.
menu. Wah, bagus sekali puisinya, penuh makna akan kehidupan. Berbakat sekali kamu. Ade bisa mengembangkan kembali bakat Ade, sehingga Ade bisa menjadikannya sebagai penghasil tambahan keluarga Ade. Baik Ade, bagaimana perasaan Ade setelah kita ngobrol-ngobrol, setelah Ade melakukan kegiatan Ade? Saya merasa lebih semangat untuk beraktivitas. Baik Ade, nanti coba kita lakukan lagi kegiatan Ade tadi. Kita juga bisa menerapkan jadwal untuk Ade menulis puisi Ade sehari sekali atau 2 kali sehari. Apakah Ade setuju? Baik, besok kita akan bertemu kembali ya Ade, mengobrol-ngobrol kembali mengenai kemampuan Ade yang lain. Ade tahu itu apa? Iya, bagus sekali Ade, menyapu lantai. Kalau begitu kita akan latihan menyapu lantai besok ya. Apakah Ade bersedia? Iya, saya bersedia. Kira-kira besok Ade maunya kita ketemu dan di mana dan jam berapa? Jadi saja. Baik, jadi Ade kita ketemunya di mana? Di ruang khusus. Oke, berarti tempatnya di ruangan ini saja ya. Baik Ade, sampai jumpa besok. Selamat pagi. Terima kasih Ade. Nah demikian tadi strategi pelaksanaan tindakan keperawatan 1 atau SPTK 1 pada klien dengan harga diri rendah. Saya Mariana Bernika, saya ucapkan terima kasih.